Jangan hanya jatuh cinta, jangan hanya falling in love, tapi juga tegaklah dalam cinta. Standing for love. Falling in love itu manusiawi, natural. Setiap orang jatuh cinta. Tapi menegakkan cinta itu tidak banyak orang bisa. Kita yang harus belajar melakukannya. Jangan terbakar oleh cinta, jangan jatuh oleh cinta. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang masuk ke tema utamanya dhammul hawa. Baru intinya sekarang. Belenggu nafsu yang paling berat untuk diatasi itu cinta. Nah, beliau tidak menyalahkan orang jatuh cinta. Wong jatuh cinta itu manusiawi. Beliau nanti membagi dua cinta itu. Ada cinta yang tercela, ada yang tidak tercela. Tidak tercela itu ya kita suka dengan orang, cinta dengan seseorang, kemudian kita ekspresikan, kita ungkapkan itu di jalur yang seharusnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma. Tapi ada yang jenis tercela. Jenis tercela itu ya kita mengumbar, tidak mengendalikan hasrat dan keinginan kita di luar kewajaran norma-norma. Beliau punya rumus begini, cegahlah api itu jangan sampai membakar. Aku tidak mengatakan padamu padamkanlah. Aku juga tidak menyarankan padamu cegahlah air itu jangan sampai menenggelamkan. Akan tetapi aku sarankan padamu untuk berenang. Jadi maksud beliau, kalau kita sedang jatuh cinta itu kan ada nyala, ada api dalam diri kita. Tidak apa-apa, manusiawi. Manusia punya syahwaniyah tadi, punya hotobiyah tadi, juga punya natikoh yang awal tadi. Jatuh cintalah, tapi jangan terbakar oleh cinta. Tenggelam dalam cinta tidak apa-apa, tapi bisalah berenang. Ketika kamu bisa berenang, kamu bisa menguasai arusnya. Jadi, kalau tidak bisa, ya kamu wassalam, selesai. Dibakar oleh cinta, ditelan oleh cinta, akhirnya kamu tidak bisa ngontrol dirimu. Apapun kamu lakukan, alasannya demi cinta. Ini cinta yang negatif, yang tercela. Makanya dulu kita belajar filsafat cinta, misalnya ketika kita masuk ke tokohnya Erich Fromm, beliau bilang, jangan hanya jatuh cinta, jangan hanya falling in love, tapi juga tegaklah dalam cinta. Standing for love. Falling in love itu manusiawi, natural. Setiap orang jatuh cinta. Tapi menegakkan cinta itu tidak banyak orang bisa. Kita yang harus belajar melakukannya. Jangan terbakar oleh cinta, jangan jatuh oleh cinta. Jangan tenggelam dalam cinta, tapi kita tegakkan, kita ekspresikan cinta di jalan yang sesuai norma, sesuai nilai yang kita yakini. Sehingga cinta yang bagi banyak orang mulia, itu tidak kehilangan kemuliaannya. Jangan sampai nanti orang tidak percaya lagi, jangan sampai orang putus asa dengan cinta. Alah, cinta-cinta paling akhirnya yang ngamar nanti. Nah, misalnya itu orang sudah tidak percaya lagi dengan cinta karena kelakuanmu dewe. Jadi kamu sendiri yang merendahkan, menjatuhkan nilai cintamu. Ini yang diwanti-wanti benar nanti di hampir separuh kitab Dhammul Hawa itu bahas ini. Bahkan beliau nanti di belakang nyinggung-nyinggung Laila Majnun dan banyak cerita-cerita cinta yang menurut beliau tidak seharusnya begitu.
Cinta itu menghidupkan, membebaskan, tidak menjatuhkan, tidak menenggelamkan atau membakar kita. Baik, tentang cinta kita sudah sangat banyak sering cerita. Ini yang menarik, yang tadi saya bilang ya, patah hati. Ini kadang-kadang lebih membahayakan. Orang patah hati lebih sering lepas kendali. Jadi lebih sering keluar jalur ketika sudah patah hati. Sering saya bilang ya, cinta dan patah hati itu energinya luar biasa. Orang patah hati itu bisa secara sekaligus marah, kecewa, dendam, apalagi dengki, apalagi overthinking, sangat sedih, sangat stres. Itu kan ngumpul di situ semua orang patah hati. Dan patah hati itu ya tidak hanya urusan pasangan pacar atau pasangan suami istri, atau dalam banyak hal kita sering patah hati. Belenggu nafsu yang paling berat untuk dipatahkan itu patah hati. Orang patah hati itu ngontrolnya sangat sulit. Maka beliau mengajukan beberapa tips, saran untuk mengatasi patah hati. Agak banyak, tidak apa-apa ya. Yang pertama, menjauh. Bahasa lain kalau hari ini kamu healing lah, jalan-jalan kemana gitu. Jangan di situ terus. Kalau di situ terus kamu tiap hari ketemu, nanti kamu tambah sumpek, dia sudah punya gantinya. Ayo, sudah lah, kamu ngalah saja, minggir-minggir kamu jalan kemana, healing kemana, senangkan dirimu. Jadi bepergianlah. Hindari sumber-sumber yang menyakitkan hatimu terus-menerus. Karena kesedihan yang terus-menerus tidak ada akhirnya, menghancurkan jiwa. Healinglah. Yo jalan-jalan, kalau wah tidak punya biaya pak, yo jalan kaki aja, keselmu. Jadi hindari tempat-tempat, momen-momen, orang-orang yang mengingatkanmu pada kesedihan. Ini tips konkret ya dari beliau. Pak gimana pak, wong kita satu kampus pak, satu kelas pak, satu ya. Yo kamu cepet-cepet lulus saja biar ndak lama-lama bareng-bareng ya. Jadi itu tip pertama. Yang kedua, kayak tadi ya, sibukkan diri. Jangan diam saja, jangan di kamar saja, jangan ngelamun terus, cari kesibukan. Kata beliau, ketika hati sudah disibukkan dengan kesibukan selain dirinya, maka perlahan-lahan cinta dan rindu itu akan tergerus. Dan pasti sedikit-sedikit akan bisa melupakannya. Jadi cari kesibukan lah, kamu ngapa-ngapain lah itu ya, kayak tadi lah, bawa nyapu-nyapu sak kos-kosan, apa nyuci-nyuci bajunya semua temanmu, apa-apa gitu, wis pokoknya sibuk lah, baca-baca apa-apa. Atau cari yang baik-baik, kalau udah ada yang pokoknya saya bertekad setiap 3 hari khatam lah, yang baik-baik gitulah. Coba kamu nagar ropo lah gitu, sekiranya suwibuk kamu itu pokoknya. Dalam rangka apa kalau bahasa psikologinya? Mendistraksi dirimu biar fokusnya tidak ke situ terus. Bikin project-project untukmu sendiri. Saya pengen latihan inilah, latihan itulah, bisa ini, bisa itulah. Pokoknya terus kamu push dirimu sendiri, kamu tekan dirimu. Biar kamu tidak perhatianmu ke situ terus. Jadi cari kesibukan. Yang ketiga, menegaskan, kalau ini agak mindset ya, kepastian ditinggal orang yang dicintai, apapun dan siapapun itu. Nah, kalau ini pikiranmu kamu pengaruhi bahwa iya saya berpisah dengan yang dicintai, tapi apa sih di dunia ini yang tidak berpisah?
Dengan siapapun ya berpisah. Hubungan jenis apapun ya nanti pada akhirnya berpisah. Jadi perpisahan tidak harus ditangisi sampai segitunya. Biasa saja. Nah, hidup ini ya sunatullahnya ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Berapa lama sih hidup ini? Pokoknya kamu bujuk-bujuk dirimu begitu ya. Jadi untuk menyadari bahwa perpisahan bukan berarti kehancuran. Bukan berarti selesai cerita hidupmu, masih panjang ceritamu. Jadi biasa saja dalam sejarah hidup kita ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin dulu kita ditinggal simbah-simbah kita, kemudian sekarang ditinggal, biasa saja. Nah, ini pikiran yang kita pengaruhi. Kemudian ini juga untuk jiwa kita ya. Mari kita sadari kebutaan kita. Kok kita sampai sesedih itu sih? Kok kita sampai sedepresi itu sih? Wong dia kan manusia juga. Banyak kekurangannya kok. Nah ini kita sadari kebutaan kita selama ini. Aku kok begini ya? Kok seistimewa itu dia bagiku? Padahal kata Ibnu Jauzi begini, sesungguhnya manusia itu penuh najis dan kotoran. Sementara orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Dia itu ya manusia biasa, ya bisa kebelet, ya bisa sumpek, ya bisa mules, ya bisa biasa saja. Tapi di kepala kita seolah-olah orang yang kita cinta itu begitu sempurnanya. Ya karena selama ini mungkin kita hanya lihat profilnya yang fotonya berfilter-filter itu. Nah ya, karena cinta dia tidak bisa melihat aib kekasihnya. Sebab hakikat segala sesuatu dapat disingkap dengan timbangan yang adil. Sementara yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu yang zalim. Itu akan menutupi seluruh celah, sehingga akhirnya orang yang dilanda cinta melihat kekasihnya yang jelek menjadi jelita. Kalau sudah buta, ya kalau sudah jatuh cinta kan gitu. Tidak ada yang paling cantik, paling hebat, paling jago kecuali engkau. Nah, kebutaan semacam ini kata saya Ibnu Jauzi kadang-kadang menjebak kita. Jadi kalau patah hati rasanya kayak sehancur itu, padahal apa iya sih? Jangan-jangan ditinggal dia itu manfaat dan maslahat dan barokah yang luar biasa untuk hidup kita misalnya. Cuma kita tidak sadar saja. Kita hanya melihat satu titik, kita yang ditinggal, kita yang berpisah. Nah, ini pelajaran untuk jiwa kita. Kita lanjutkan. Nah, terus merenungi kemungkinan akibat dan resiko yang akan ditimbulkan jika kita memaksakan untuk tetap bersama pilihan kita. Iya ya, saya sekarang berpisah. Sekarang dia dengan orang lain. Kalau saya masih maksa harus sama dia, ya nanti jadinya saya yang menghancurkan hubungannya dengan orang lain. Saya jadi penjahatnya nanti. Atau sebaliknya, nanti jangan-jangan dia malah tidak bahagia. Bisa sih saya rebut dia lagi, wong dukun juga banyak misalnya. Tapi apa iya dia akan bahagia. Jadi, nah ini kita mikirnya panjang, jangan berpikir pendek. Ada banyak resiko, mungkin ada akibat-akibat kalau kita memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Kemudian, kalau ini standar ya, mari kita sadari mungkin ini ujian dari Allah. Jadi kesedihan memicu kita introspeksi muhasabah. Mungkin aku pernah salah apa, mungkin aku kurang apa yang harus aku perbaiki dengan diriku. Kalau masih sulit, boleh dilanjutkan. Kita renungi hal-hal yang sia-sia selama bersama. Mungkin waktu yang sia-sia, mungkin hal-hal penting yang terlewatkan. Iya ya, kemarin aku terlalu fokus ke dia sehingga kuliahku keteteran. Oh, aku terlalu membela dia. Sudahlah, tidak mengulangi kesalahan 2 kali. Nah, ini merenungkan. Kita renungi, kita pengaruhi diri kita. Terus, kalau masih sulit,
Kita juga tegaskan dalam diri kita bahwa saya sedih terus-terusan begini juga tidak baik tentunya. Ya untuk diriku, ya untuk siapa saja yang berhubungan dengan aku. Aku harus bangkit. Aku harus tegak lagi, berjuang lagi. Dan yang terakhir kata beliau, jalan paling cepat untuk move on itu apa? Menikahlah. Ya sederhananya cari gantinya sudah. Jangan mikir yang lama, sudahlah ayo gerak ke depan. Move on lah. Jadi jangan stuck berhenti di situ. Ya kalau urusannya hawa nafsu yang tadi ya menikah saja. Kalau ada yang mau. Ya kalau kalian siap. Oke, itu beberapa upaya. Beliau mengakhiri begini. Jika pada akhirnya setelah kita berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semuanya, tetapi masih saja terasa menyiksa, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain pasrah dan berdoa. Biarkan Allah yang mengatur hasil terbaik. Ini ada tips doa dari Syekh Ibnul Jauzi. Ilahi qad fa'altu ma'atabtu fahfidli ma la taqata li bihifdhihi. Ya Allah, aku telah melakukan semua yang aku mampu. Selebihnya jagalah aku dari apa yang aku tidak mampu menjaganya. Nah itu kalau sudah puncak-puncaknya kamu patah hati, stres, sudah melakukan segalanya masih sulit mengatasinya, pasrahkan pada Allah, sampaikan pada Allah, ya Allah, semua yang aku bisa lakukan sudah aku lakukan, sisanya aku pasrahkan padamu. Ilahi qad fa'altu ma ataqtu fahfidli ma la taqata li bihifdhihi. Baik, ini doanya. Kok semuanya nulis? Ini baru patah hati semuanya ya. Oke. Beliau juga ngasih tips. Kalau berat hati kita, ada beberapa cara untuk meringankan hati. Biar tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebani, tidak terlalu depresi. Ini kayak tombok hati ya, tapi lebih banyak, tidak hanya 5. Yang pertama membaca Al-Quran. Maca Al-Quran sak maknane. Jadi sambil dipahami maknanya, artinya, biar pikiran kita tidak terlalu mikir ke dia. Yang kedua zikir. Banyak-banyak mengingat Allah sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Banyak-banyak zikir, pokoknya Allah saja yang kita bunyikan dalam diri kita. Setiap kali kegelisahan itu muncul, Allah kita hadirkan. Itu namanya zikir. Selanjutnya menjenguk orang sakit. Melihat saudara-saudara kita yang kesulitan dengan penyakitnya, mungkin lebih meringankan kita. Alhamdulillah saya masih dianugerahi kesehatan, meskipun seberat ini bebanku. Menjenguk orang sakit, kita bisa berbagi rasa juga meringankan beban kita. Kemudian mengiring jenazah juga begitu ya, seperti orang sakit tadi kita sadar, ngapain aku sesedih ini, sesetres ini, berapa panjang umurku, semua orang pada akhirnya akan meninggal. Aku kok sibuk menghabiskan waktu hanya untuk sedih dan depresi. Saatnya sekarang siap-siap untuk yang pasti, yaitu kematian. Kemudian ya lanjutnya tadi berpikir tentang kematian, menyadari kematian. Kemudian sholat. Sholat yang sungguh-sungguh ya, sholat yang khusyuk, yang dengan hati, bukan sholat yang formalitas. Itu menenangkan. Cuma sholat ini bagi kita yang anggap sholat itu hanya beban, ya mungkin begitu sholat mau alah sudah adzan, mesti gitu ya. Sholatnya sulit jadi penenang hati. Sholat yang sungguh-sungguh, yang lahir dan batin kita ikut sholat. Kepasrahan kita yang sejati itu kan manifestasinya antara lain dalam sholat.
Terus menyedikitkan makan. Jadi intinya banyak puasa. Biar sadar betapa kita itu memang makhluk yang lemah. Sehingga tidak pantas kok maksa-maksa keinginan kita. Tanpa pertolongannya Allah, siapa kita? Dan yang terakhir, jangan banyak-banyak ketemu orang, karena kadang-kadang orang lain itu jadi sumber, mungkin dia komentar yang jelek, mungkin dia mempengaruhi kita dengan hal yang negatif dan lain sebagainya. Kadang malah nambah beban. Maka kita persedikit pertemuan dengan manusia, kita perbanyak kedekatan dengan Allah. Ini akan jadi peringan hati kita. Baik. Itu tipsnya. Semoga setelah ini bagi yang sedang patah hati karena apapun, paling tidak ada jalannya. Tidak buntu, tidak sedih. Paling tidak kita tahu caranya mendekat pada Allah. Oke, saya ada beberapa quotes dari beliau. Ada banyak sebenarnya, menarik semua. Tapi saya ambilkan beberapa ya. Nanti saya baca cepat saja karena sudah mau jam 10. Bahan renungan teman-teman. Ini ngaji kitab kuning beberapa ya. Inna masyaqqatat ta'ati tadhabu wa yabqa thawabuha. Wa inna ladzatal ma'asi tadhabu wa yabqa iqabuha. Sesungguhnya keletihan karena melakukan ketaatan pada akhirnya juga akan hilang, dan yang tersisa adalah pahalanya. Dan kenikmatan melakukan maksiat juga akan hilang, dan yang tersisa adalah hukumannya. Selelah apapun kalian melakukan kebaikan, lelahmu juga pada saatnya juga akan pulih. Capeknya hilang. Tapi sekarang yang sisa adalah pahalanya, kebaikan buahnya. Tapi kemaksiatan, senikmat apapun kamu rasakan, ya nikmatnya pada saatnya juga akan hilang. Tapi kalau itu kemaksiatan, yang tersisa adalah hukuman dan efeknya. Kalian siap-siap merasakan itu. Lanjut. Wah, ini terpotong sebentar. Kalimatnya terpotong ya. Sofih wasamih. Sofih itu lapangkan dada, wasamih dan maafkanlah. Wadda'il khalqa lil khaliq. Fanahnu wahum rohilun. Af'alul khaira mas tashur tahu. Jadi maafkanlah, lapangkanlah dada. Jangan pendendam, jangan susah memaafkan orang lain. Biarlah urusan makhluk diurusi oleh kholiknya. Kita dendam itu kan sebenarnya ingin mengambil jatahnya Tuhan, menghukum orang. Jadi biarlah itu urusannya Allah saja. Fanahnu wahum rohilun. Kita dan mereka itu adalah sama-sama orang yang sedang berjalan pergi. Ya kita ini sama-sama akan meninggalkan dunia, maka ayo sibuk dengan diri kita. If'alil khaira mahmastashghurtahu. Lakukan kebaikan meskipun hal-hal yang kamu anggap sepele. Fa innaka la tadri ayyu hasanatin tudkhilukal jannah. Engkau tidak tahu kebaikan yang mana yang memasukkanmu ke dalam surga. Tidak usah sibuk mikir jeleknya orang, salahnya orang. Maafkan saja, lapang dada pada semuanya. Biarkan urusannya Allah. Mereka itu jangan ngurusi mereka, karena kita dan mereka sama. Sama-sama nanti akan meninggalkan dunia ini. Lakukan kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang membawa kita ke surga. Itu quotes-nya dari beliau.
Ini untuk anak-anak muda. Wa inni ra'aitu khalqan katsiran warrahum asy-syabab wa nasu faqdal aqroni wa alhamahum tulal amali. Aku melihat banyak sekali anak-anak muda yang tertipu. Mereka lupa banyak orang-orang sebaya dia, dekat dengan dia, yang juga diambil oleh Allah, sudah meninggal. Wa alhamahum tulal amal. Dan dia tertipu oleh angan-angan yang panjang. Jadi banyak anak-anak muda yang tertipu, dianggapnya usianya masih panjang. Saya masih muda Pak, tenang saja, waktu saya masih panjang. Dia lupa banyak yang seusia anak-anak muda itu yang dipanggil duluan oleh Allah. Tidak ada yang tahu pasti kapan usia kita. Sementara mereka sibuk saja dengan tulul amal. Sibuk berangan-angan, sibuk melamun, menghabiskan waktu males-malesan. Dianggapnya waktunya masih panjang. Ini sindiran untuk kalian, bagi yang merasa tersindir. Terakhir, ini tulisannya agak kebesaran. Kun ma'allahi wala tubali wa mudda yadaika ilaihi fi dhulumatil layali wa kul ya rabbi ma taubatid dunya illa bi dzikrika walal akhirati illa bi afwika walal jannati illa bi ru'yatika. Teruslah bersama Allah dan jangan pedulikan apapun selain Dia. Tengadahkan tanganmu kepadanya di kegelapan malam, lalu berdoalah, wahai Tuhan, dunia ini tidak indah kecuali mengingatmu. Akhirat pun tidak akan indah kecuali dengan ampunanmu. Dan surga pun tidak akan indah kecuali dengan melihat wajahmu. Itu kalimat-kalimatnya puitis. Baik, ya nanti kalian ulang lagi, baca lagi, direnungi lagi. Bagi saya ini kalimat-kalimat yang penting untuk kalian, juga materi yang mungkin penting untuk teman-teman yang muda yang hari ini banyak patah hati, banyak depresi, dan lain sebagainya. Ini ada satu kalimat. Kalimat ini ditulis di atas makam beliau yang dipesankan sendiri oleh beliau, yang cerita ini cucu beliau sendiri. Jadi beliau minta nanti di makam beliau diberi tulisan ini. Isinya menarik. Ya kasirul afwi amman kathurat dzanbu ladaihi ja'akal mudhnib yarjus safha an jaromi yadaihi ana doifun wa jaza'ud doifi ihsanu ladaihi. Wahai zat yang berlimpah ampunan kepada hambanya yang penuh dosa, telah datang padamu si pendosa ini yang mengharapkan ampunan dari kejahatan yang ada dalam dirinya. Terus kalimat terakhirnya menarik. Ana doifun, aku hanya tamu, dan balasan bagi tamu tidak lain hanyalah kebaikan dari yang menerimanya. Jadi ya Allah, ini kan ditulis di makam beliau. Ya Allah, aku ini tamu loh ya. Tamu kan harus dihormati. Tamu kan harus diberi yang baik-baik. Dan yang diinginkan seorang tamu tidak lain adalah kebaikan pada dirinya. Nah, mungkin kalau para malaikat lihat ini kemudian, oh iya, tenang saja kamu orang baik. Beliau kan ulama besar yang luar biasa. Ini sebenarnya juga pelajaran untuk kita. Bahwa bagaimanapun pada akhirnya kita nanti akan menghadap pada Allah. Kita tidak tahu jatah kita masing-masing sampai kapan, tapi pasti kita akan ke sana. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa
wa annakum ilaina la turja'un. Apa engkau anggap aku menciptakan kalian itu main-main saja dan kalian tidak akan kembali lagi padaku? Kita semua nanti akan kembali. Dan beliau sangat serius mengingatkan kita tentang itu. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Ini materi pengajian tentang bagaimana menaklukkan hawa nafsu. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk perbaikan hidup kita. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.